warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mau kesini lagi untuk bimbingan yang kedua. Sebelum kita mulai, siapa yang mau bimbing doa? Gantian kemarin kan udah jawab. Nanti aja lah. Sebelum mulai BKP pada kali ini, marilah kita berdoa agar menjadi keyakinan masing-masing. Berdoa. Doa tidak pernah selesai. Nah, sebelum kita mulai, kita isi dulu ya. Anak-anak ini harus tak beli. Jangan lupa diberi ya. Tanggal berapa, Mas? 12. 19. Kemarin kan baca. Oh iya, itu ada. Ini mana yang mana? 11. Ini nggak boleh. Apa tanda tangan? Mereka baru pacaran terus dulu. Iya. Mana PPL? Nggak ada. Masih kok enggak? Masih itu. Mancing. Ya diisi semua ya. Ampun. Kita lanjutkan. Nah, ada yang ingat bimbingan kelompok itu apa? Ayo. Ingat? Gimana? Terus ini siapa tadi? Nah, bimbingan kelompok ini bersifat apa? Ada yang tahu? Bersifat preventif atau pencegahan. Nah, ada 4 A saja yang disebutkan Mbak Umaila tadi. Apa saja Mbak juga? Kerahasiaan, terbukaan, Dan yang kedua, Sukarela. sukarela. Terus yang terakhir, kenormatifan. Nah, bimbingan kelompok pada hari ini yang kedua itu kita akan membahas tentang bullying. Nah, ada yang tahu bullying itu apa? Ini Mbak ini yang keras. Bullying merupakan tindakan yang melanggar norma tentang perilaku masyarakat yang merugikan salah satu. Nah, ada yang mau menyanggah? Nah, benar yang dikatakan Mbak Umaila. Salah satunya itu bullying itu tindakan agresif yang dilakukan secara berulang oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain yang dianggap lebih lemah. Nah, kasus bullying ini tidak jauh dari umur-umur kalian, umur remaja, SMA, SMP gitu. Dan teman-teman kalian yang mungkin bisa dianggap lemah itulah yang jadi sasaran bullying. Nah, ada yang tahu
penyebab bullying? Ulun. Kamu kategori pembuli. Culun, oke, boleh. Bully, culun, terus? Iya. Iya. Terus? Baperan. Pikmin, bener. Baperan. Terus Mela apa? Adanya tidak saling menghormati. Udah semua. Udah. Nah, penyebab bullying itu ada 3. Yang pertama faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor psikologis. Nah, yang faktor individu yaitu perbedaan fisik yang tadi dikatakan, terus kepribadian dan latar belakang sosial mereka yang dapat memicu bullying. Terus faktor lingkungan, yang dimaksud faktor lingkungan yaitu seseorang yang lingkungannya itu tidak harmonis dengan keluarganya, lingkungan temannya itu tidak harmonis, itu bisa dapat menyebabkan faktor bullying tadi. Terus faktor psikologis. Faktor psikologis ini cenderung ke pelakunya, Pak. Pelaku bullying seringkali memiliki masalah dengan harga diri, kontrol diri. Dia tidak bisa mengontrol dirinya dan kurangnya empati kepada sesama. Nah, bullying dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu bullying fisik, bullying verbal, bullying non-verbal, dan cyberbullying. Nah, ada yang tahu bullying fisik yang pertama? Fisik. Bullying verbal? Contoh? Konflik. Cina, sipit. Cina, Jawir. Cina sipit. Mengajak orang tua memanggil temannya dengan nama orang tua. Apalagi catcalling. Catcalling itu termasuk bullying. Nah, itu masuk bullying atau catcalling itu tertuju pada cowok atau perempuan, cowok ke cowok. Ada. Itu kan bullying verbal. Kalau ada yang tahu bullying sosial, menyinggung status yang menyinggung status kamu. bisa. Terus yang lain, Munculkan dari lingkungan. Pencemaran nama baik. menunjukkan bukan cari bodoh lain, Sosial. menolak tas bisa jadi banyak ya bullying sosial itu. Nah, kalau cyberbullying pernah kalian temukan? Cyberbullying siapa yang pernah? Ya, soal
Siapa ngomong? Kayak Laura tak siapa ngomong? Nah, apakah dari korban atau dari pelaku? Cocok. Gak sih, sebenarnya cuma jokes aja sih. Kau tak tahu dia. Makasih udah mendengarkan aku. Pernah gimana membeli di cyberbullying gimana di sosial media? Twitter mas, misalnya dia kumpul mereka kerja ya mas ya. Contoh nggak usah Katanya cutting. tim. Ya. Iya, Oh yakin. Ya. Ya itu tidak kalangan lagi. Banyak ya ini yang sudah yang pernah kena cyberbullying. Enggak kena. Cuman Kalau lihat Contoh kalau lihat itu mas. Twitter banyak. Iya. Itu kasusnya Arina Kudono mas. Kan saya itu. Nah, bullying itu yang korbannya bisa berdampak fatal ya. Korban bullying itu. Dampak bullying itu bagi korban ada yang tahu nggak? Itu udah mental. Kenapa? Jangan kan dari mental. Bisa kena anxiety, skizofrenia, bipolar, anxiety aktif nih. Jaksel. Dampak bagi korban yang pertama depresi, kecemasan, Anxiety, maksud kecemasan. Anxiety. rendah diri, kesulitan belajar, gangguan makan hingga bisa menyebabkan bunuh diri. Nah, ada yang tahu kasus enggak yang kemarin di JW yang percobaan bunuh diri. coba tahu. Ini kenapa? Itu juga sepertinya pernah jadi korban bullying. Saya tidak tahu intinya, tapi terus dari pelakunya dampak dari pelakunya ya yang pertama pelaku merasa masalah perilaku, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, dan cenderung terlibat dalam tindakan kekerasan. Ini dampak ke pelakunya, pelaku bullying di masyarakat. Terus sanksi atau dampak sanksinya, sanksi yang melihat kasus bullying tadi itu merasa takut, cemas, dan tidak berdaya. Mas kalau yang banyak sanksi tapi tidak masalah dampak itu berarti termasuk jiwa bunuh gimana? Itu termasuk pendiriannya aman ya. Teman-teman saya berbully. Terus ada yang tahu cara mengatasi bullying? Psikolog. Mengatasi itu kalau sudah ke psikolog itu berobat aja. Biasanya. Mengatasi. Dicegah gitu. Nah, Kalau mengatasi kan udah terjadi. Ya, pasti begini itu apa? Kan gak ada sama bully mas. Khususnya di sekolah juga, di teman-teman, di lingkungan kalian. Tapi karena dalam konteksnya sama kok gitu ya. Apa? Dalam konteksnya gak sih. Kalau misal ada dibully gara-gara itu kan nasional kan harusnya dia juga bisa berdoa gak sih kayak. Tapi kalau misalnya Tapi dibully kalau misal orang gara-gara introvert? ekonomi, aku introvert kok. Percaya harus pendiam sih mas. Sudah, betul ya. Jadi dia sering sosial baterainya kan habis kan. Cara mengatasi bullying itu membutuhkan upaya dari semua pihak. Misal kalau di sekolah teman kalian misal Jamroni dibully, nah itu Jamroni harus berani lapor ke guru BK. Jangan tutup mas. Kan bisa contoh misal
lapor pada BK atau orang tua di rumah, terus belajar untuk melindungi diri, seperti teknik-teknik pokoknya melindungi diri lah. Nah, bagi pelaku mencari bantuan profesional. Kalau pelaku itu punya niatan untuk sembuh dari membuli, itu harus mencari bantuan profesional untuk mengatasi masalah perilakunya si pelaku. Belajar untuk menghargai perbedaan juga. Jadi si pelaku itu harus belajar menghargai perbedaan, terus menerima konsekuensinya atas tindakannya. Nah, terus bagi saksi berani untuk berbicara dan melaporkan tindak bullying tadi. Atau khususnya kalau di lingkup sekolah kalian kalau jadi pernah melihat kasus bullying itu lapor, misal laporkan ke guru BK kalian. Nah, pencegahan bullying adalah upaya yang lebih baik daripada penindakannya. Saya ada beberapa langkah mencegah yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, membangun lingkungan inklusif. Tahu nggak inklusif? Lingkungan yang aman, nyaman, terus menghargai perbedaan. Terus meningkatkan kesadaran kita melakukan sosialisasi tentang bullying, melakukan sosialisasi tentang bullying kepada seluruh anggota kelas, seluruh sekolah juga. Terus bekerja sama dengan orang tua. Nah, kalian kalau ada apa-apa di sekolah itu ceritalah sama orang tua. Semuanya kan sekolah ya sama. Ya, nggak apa-apa. Tapi kan aku dikasih tahu. Mas, sumpah itu ayo loh mas, gimana? Kadang tuh ada beberapa guru yang kayak misal ada masalah di sekolah gitu, terutama ya kalau misal masalahnya itu sama guru, itu pasti kayak kita selalu diginiin, kalian tuh jangan apa-apa lapor orang tua gitu loh, kayak teman kalian tuh bisa beda antara sekolah sama guru. Nah mungkin setelah ini kalian beda sama guru, tapi di rumah kalian kayak gitu, kayak sebaliknya gitu. Nanti itu kembali lagi ke diri masing-masing. Apa sih kamu? Kalian juga menyampaikan ke orang tua itu apa adanya, nggak usah ditambah-tambahin atau dikurang-kurangi. Bisa kalau ada masalah sekolah. Nah, ini ada yang punya game nggak? Kemarin aku lihat kok mas, speaking gitu di FB, kayak, tapi aku lupa cara kemarin tuh kak, nanti bisa orang fokus nanti gaya apa, gitu terus nanti sini fokus gaya apa. Oh, iya. Ya kan, ada kan? Aku lihat juga terus. Caranya gitu. Aku ini apa nih? Nggak coba. Nah, berdiri ini pulpennya ditaruh di sini. Satu saja. Ayo. Enggak, satu pasangan dua kan, hanya satu. Terus nanti saya sebut sikut, nanti pegang sikut, terus sakit kan, saya sebut sakit, pegang perut, terus saya sebut sikat, ambil. Sikut pegang sikut, saya sebut sakit, pegang perut, terus saya sebut sikat. Kamu sendiri nggak lupa mandiri. Kalian bertiga, kalian bertiga.
Sikut. Sikut ya bisa. Bisa saya apa namanya? Bisa. Sikut. Oh semua. Sakit. Begini kok. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Lagi-lagi. Mana ya tak ditutup ya? Salah dulu. Salah dulu. Belum ayo. Konsentrasi dimulai. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikat. Senang kita. Gak ada hukuman ya? Coba tahu. Gak ada dong. Tadi kan sudah saya jelaskan, kita sudah bertukar pendapat, kita sudah bertukar pendapat tentang bullying. Nah, sekarang kita Gak bisa nak? jawab pertanyaan dari kartu ini ya. Jawab pertanyaan dari kartu ini. Nah, diatur satu-satu. Cepat. Nah, Menurutmu apa hubungan istimewa dari keluarga bullying? dimulai dari Zamroni. Apa pertanyaannya? Coba ceritakan pengalaman yang sangat berkesan bagimu. Nah, ayo. Nah, PNL itu banyak juga ya, bully verbal. Apalagi kalau mainnya offline. Ayo, Pak. Lanjut. Bagaimana cara membedakan antara lelucon dan atau candaan dan bullying? Nah, benar. Menurutmu, Jangan berperan. cara membedakan lelucon mana bully? Tidak membawa perasaan. Tidak menyinggung perasaan. Itu kalau Kalau candaan lelucon. ini Mengejek. Tapi dengan apa yang harus kamu lakukan jika melihat temanmu jadi selalu berpikir temanmu pelaku temanmu selalu melakukan perbedaan. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menjadi korban bullying? Membelah diri. Terus bisa Apa dampak bullying yang kamu temui? Mungkin si korban itu bisa melakukan ujian ya, nah, lanjutnya apa? Menurutmu apa hubungan istimewa bagi pelaku bullying? Kalau bullyingnya masih kayak apa di lingkungan sekolah sih nggak terlalu parah, ya bullying parah sih sebenarnya, tapi ya kalau misal nggak sampai yang meregangnya itu sanksi sosial sih kayak. Tapi kalau emang udah sampai kayak kekerasan gitu hukum. Terus Kaila. Sebagai siswa, bagaimana cara kamu untuk mengulangi tindakan bullying? Nah, Pertama itu ya apa ya? Kayak ikut mengadakan semacam apa?
sosialisasi ya. Terus Ya sebagai mungkin supaya kamu nggak jadi korban ya jangan memancing gitu loh. Nah, Ada ya nah, kalian kan sudah mengikuti bimbingan dalam kedua ini. Terus seperti biasa sebelum mengakhiri kegiatan bimbingan kali ini kalian tulis dulu. Terus itu kalau sudah silakan hubungan. Apa ya? Topik apa? Sebenarnya saya nggak begini. Oh, dari aku bener ya. Jadi bisa bawa nih. Putus, terus tanggal terima kasih teman-teman sudah mengisi penilaian sebelah tadi. Nah, gimana perasaan kalian? Apakah kalian sudah paham tentang bullying, cara pencegahan, cara terus apa tindakan kalian ke depannya? Jangan bully. Nah, sebelum mengakhiri kegiatan kali ini, silakan dipimpin doa. Oke, siapa? Tunjuk. Perempuan. Sebelum mengakhiri PKP pada hari ini adalah kita